Fir'aun adalah gelar yang diberikan kepada raja-raja di masa Mesir kuno, dari dinasti pertama hingga terakhir. Dikisahkan, Fir'aun pada masa Nabi Musa dikenal sangat kejam dan otoriter dalam mengambil segala kebijakan. Bahkan Fir'aun pada saat itu mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Hingga pada akhirnya, atas kesombongannya itu, Fir'aun meninggal dengan cara mengenaskan, yaitu tenggelam di Lautan Merah. Di sisi lain, ada hal yang menarik dari kisah Fir'aun tersebut, yaitu berkaitan dengan pernikahan dengan Asiyah. Asiyah binti Muzahim merupakan wanita muslim yang terpaksa harus menikah dengan Fir'aun yang dikenal sangat zalim. Awal kisah Fir'aun dengan Asiyah yakni saat Fir'aun yang meminta untuk menikahi Asiyah sebab merasa kesepian usai istrinya meninggal. Selanjutnya sang raja Fir'aun mencoba memerintahkan para menteri untuk mendatangi Asiyah dan membujuknya. Namun Asiyah menolak permintaan dari sang raja Fir'aun. Asiyah menolak semua harta pemberian Fir'aun untuknya. Tentu ada alasan Asiyah menolaknya. Setelah mengetahui Asiyah menolak permintaan Fir'aun tersebut, maka ia menjadi sangat marah. Kemudian Fir'aun menyiksa orang tua Asiyah, lalu memasukkannya dalam penjara. Asiyah akhirnya terpaksa menerima permintaan tersebut, namun memberikan 3 syarat. Asiyah meminta agar kedua orang tuanya bebas dari penjara. Selain itu, meminta jaminan kebutuhan pokok kedua orang tua Asiyah dan membangunkan sebuah rumah indah. Fir'aun dengan senang hati akan menyanggupi persyaratan Asiyah. Setelah menikah, kehidupan Asiyah menjadi bergelimang harta, namun tak membuatnya buta hati. Sebab, istri Fir'aun yang mengasuh Nabi Musa merupakan wanita yang menjunjung tinggi akidah. Bahkan mementingkan kebahagiaan akhirat daripada kebahagiaan duniawi. Tanpa sepengetahuan dari sang raja, Asiyah meyakini dan menerima keagungan Allah diam-diam. Namun, hal tersebut Asiyah lakukan usai melihat mukjizat Nabi Musa. Kisah Asiyah yang berawal saat Fir'aun memperoleh mimpi cukup aneh. Dalam mimpi sang raja, kerajaannya akan hancur akibat ada seorang lelaki dari Bani Israel memilih percaya mimpi tersebut, sehingga Fir'aun memerintahkan pada semua pasukannya, sehingga meminta untuk membunuh semua bayi laki-laki pada wilayahnya. Yakabut merupakan ibu kandung Nabi Musa. Ia memperoleh petunjuk Allah untuk bisa menyelamatkan bayi lelakinya. Selanjutnya menghanyutkan Nabi Musa di Sungai Nil menggunakan sebuah keranjang. Keranjang Nabi Musa menjadi hanyut, lalu terdampar di tempat Asiyah. Dengan kasih sayang yang tulus Asiyah dan Fir'aun belum memiliki keturunan. Asiyah, istri Fir'aun yang mengasuh Nabi Musa mencoba memohon izin pada Fir'aun, sebab ingin mengangkat anak bayi laki-laki yang hanyut tersebut. Tentu Fir'aun tidak segera memberinya izin. Namun, adanya keinginan kuat untuk memiliki anak. Asiyah berupaya membujuk Fir'aun untuk bersedia menerima bayi laki-laki sebagai anak angkatnya. Meski begitu Fir'aun dengan berat hati mengizinkannya, sehingga Asiyah bisa mengasuh bayi laki-laki dengan cinta kasih serta perhatian yang cukup. Asiyah juga melakukannya hingga Nabi Musa tumbuh dewasa. Meski bukan menjadi ibu kandung, namun ia selalu memberikan ketulusan saat mengasuhnya. Nabi Musa mengalami pertumbuhan di bawah perlindungan Asiyah dalam kerajaan Fir'aun. Nabi Musa tumbuh sebagai seorang nabi yang besar, kemudian memerintahkan pada para umatnya agar menyembah satu Tuhan yakni Allah. Namun pada waktu itu mengalami penindasan yang Fir'aun lakukan. Untuk itu, hanya sedikit orang yang percaya dengan Nabi Musa. Fir'aun mengatakan pada kaumnya agar menyembah dirinya serta mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Jika tidak menuruti perintah tersebut, maka akan mendapatkan hukuman berat. Asiyah berupaya berpegang teguh dengan pendiriannya, mengikuti ajaran Musa usai mendengar Musa yang mampu memenangkan perang melawan para tukang sihir Fir'aun. Bahkan melihat penyiksaan yang telah tukang sisir putri bernama Masyito alami. Dengan alasan tersebut tetap mempertahankan imannya pada Allah, meski menyembunyikan dari Fir'aun jika Asiyah beriman pada Allah. Akhirnya Fir'aun mengetahui kabar tersebut dan membuatnya marah. Kemudian menyiksa istrinya agar bersedia untuk menganggap dirinya sebagai Tuhan. Istri Fir'aun memilih untuk mantap menyatakan jika beriman. Tentu Fir'aun tidak terima akan keputusan sang istri. Kemudian mengikat kedua tangan serta kaki Asiyah di 4 buah tiang. Tubuhnya harus menatap matahari yang menyengat. Fir'aun beserta pengikutnya lalu meninggalkan Asiyah begitu saja. Tampak seperti bangkai kadal yang hanya dibiarkan di atas pasir. Penderitaan wanita malang juga belum berakhir, sebab beberapa saat kemudian, sang raja Fir'aun meminta anak buahnya agar melemparinya menggunakan batu besar. Saat itu istri Fir'aun yang mengasuh Nabi Musa melihat sebuah rumah yang menggunakan bahan marmer putih. Seketika Allah mencabut nyawanya sebelum tubuh Asiyah tertimpa batu besar, sehingga sudah tidak bisa merasakan sakit. Pada akhirnya, sebuah pengabdian wanita mulia berakhir sudah. Asiyah sebagai seorang ratu dan istri dari orang yang paling berkuasa di dunia.